Oke. Main apa kita nih, Sen? Main yang mulai nongol di publik. Apa itu? Berbicara. Siapa itu? Oh, itu belum ya, calon sekjen partai berkuasa. Aduh. Oke. Berarti nggak ngomongin itu ya? Nggak. Nggak ngomongin itu. Kita berarti ngomongin yang lagi rame nih. Bagi-bagi apa nih, Sen? Bagi-bagi kursi komisaris. Oke, kalau kemarin bagi-bagi kursi wakil menteri dan menteri, sekarang bagi-bagi kursi komisaris. Betul. Jadi ada pewaris, perintis, komisaris. Aduh. Masuk tuh barang. Masuk. Kenapa itu, Sen? Jadi kenapa kita membahas bagi-bagi kursi komisaris ini? Ke siapakah? Ke wakil menteri kah? Atau ke orang-orang lain di pemerintahan gitu kan? Nah, Kang, ini kursi wakil menteri di era Prabowo semakin banyak dan semakin enak karena dapat kursi komisaris juga. Lebih dari 35 wakil menteri dan wakil kepala badan itu dapat jabatan komisaris di Danantara. Oke. Jadi ini enak banget ya, Sen, ya. Jadi mereka posisi dapat gaji tambahan dapat dari menteri, dari BUMN atau Danantara sekarang kan ya, dapat mereka semua. Sudah double itu gajinya sekarang. Kalau misalkan dapat masih ada tantiem lebih makin gede lagi, makin besar lagi. Oke. Tapi ini kita perlu kritik juga ya, bahwa sebenarnya bagi-bagi komisaris untuk wakil menteri dan juga wakil kepala badan seperti yang dikatakan Husin tadi itu tidak sejalan atau tidak seperti omongan Presiden Prabowo di awal-awal, Sengi. Apa itu? Karena dia pada awal pemerintahan mengatakan atau ingin melaksanakan yang namanya efisiensi dalam tanda kutip ya, bahwa itu sebenarnya pemangkasan anggaran aja. Nah, dengan bagi-bagi kursi komisaris kepada wakil menteri ini artinya ada anggaran pemerintah atau anggaran negara ya, meskipun itu lewat perusahaan milik negara, itu dikeluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak efisien. Betul, gitu kan? betul. Dan ngomong soal efisien ya, ini di DPR juga lagi rapat badan anggaran kan. Oke. Itu disorot juga tuh. Jadi kan ada pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran ya. Bukannya pemangkasan itu bukannya efisiensi, malah nambah utang gitu. Itu lagi ribut di DPR tuh. Gue juga pernah nulis seminggu atau 2 minggu lalu gitu. Biarkan yang di DPR ribut, Sen. Nah, kita fokus. Kita fokus nih. Kita kembali ke bagi-bagi kursi komisaris dan juga kepada wakil menteri atau wakil kepala badan. Kang, sebelum kita lanjut ke temuan kita nih soal rangkap jabatan ini, ternyata tren wamen dan rangkap jabatan menjadi komisaris ini juga sudah ada sejak zamannya SBY ternyata. Wah, berarti udah lama gitu. 2009 ya. Betul, bagi Jokowi ada ya, SBY juga ada ternyata. Saat itu kan ada nama Mahendra Siregar, Wamenkyu yang juga sempat menjabat sebagai komisaris PT Semen gitu. Ada Denny Indrayana, Wamen-Kumham ya saat betul. itu ya, yang juga sempat diusulkan menjadi komisaris Jamsostek gitu, dan beberapa pejabat eselon 1 gitu yang diusulkan menjadi komisaris saat itu gitu. Iya. Dan memang menambahkan Egi ya, Sen, bahwa wamen-wamen yang ditunjuk ketika era SBY itu adalah orang-orang profesional, teknokrat atau birokrat yang melapis menteri-menteri di era kabinet SBY gitu kan. Dari partai politik begitu kan. Nah, kita tahulah menteri-menteri dari partai politik itu seringkali lah kita harus akui tidak menguasai masalah begitu kan, atau tidak sesuai dengan portofolio kementeriannya, sehingga penunjukan tidak semua kementerian tentu saja, tapi beberapa kementerian yang ada posisi wakil menterinya itu adalah dari teknokrat dan birokrat. Nah, kenapa kemudian wamen-wamen itu diberikan tambahan gitu ya? Kursi atau jabatan sebagai komisaris, yaitu tidak lebih tidak kurang sebagai suplemen atau gula-gula saja gitu kan, Lagi-lagi. agar mereka mendapatkan tambahan lah kesejahteraan ya kan, pendapatan dari posisinya itu gitu. Itu di zaman SBY. Zaman Jokowi lebih gila lagi gitu kan. Betul. Selain wakil menteri, Relawan, gitu kan, jor-joran. relawan masuklah sebagai komisaris di BUMN Dari sampai sekarang. cucu komisaris ya. Persis, anak, cucu, cicit semua bahkan lah yang kemudian BUMN tier 2, tier 3 itu ada komisaris-komisaris yang tidak punya relevansi lah terhadap bidang atau kompetensi yang dimiliki itu. Betul. Tadi kan Rikang juga sudah spill ya soal kesejahteraan. Ya kondisi saat ini mirip-mirip, tapi nanti detailnya nanti di tengah-tengah. Nah, soal temuan kita nih selama 1 pekan kita bertemu dengan relawan ya kan, juga komisaris-komisaris yang jadi itu gimana itu Sen? Mereka wakil menteri dan wakil kepala badan itu
terpilih atau bisa masuk sebagai komisaris. Apakah itu keinginan Prabowo? Jangan-jangan gitu kan? Atau ya itu pemberian Prabowo? Gimana tuh Sin? Mereka bercerita itu Sin? Tadi karena Rikang sudah bilang keinginan Prabowo atau kemauan Prabowo, itu betul. Kenapa? Ini ada yang cerita ya, ada yang wawancara. Yang pertama Prabowo pernah menyampaikan hal itu ketika mengumpulkan partai koalisi di Hambalang. Oke. Jadi, kapan itu Sin? Di awal tahun lah. Di awal tahun. Tahun. Intinya adalah kalau misalkan dari partai politik profesional, silakan saja menempati posisi komisaris. Nah, omongan itu atau pesan serupa itu disampaikan Prabowo ketika melakukan atau ketika hadir di acara Danantara Town Hall Meeting. Di situ kan ada diulangi lagi. Di situ kan ada sejumlah komisaris dan menteri dan yang hadir di sana, dan setelah itu ya memang kita bisa lihat ya banyak wakil menteri atau anggota partai politik yang menjadi komisaris begitu. Nah, ini lu tadi bilang bahwa Prabowo menyatakan endorsement lah ya kira-kira. Betul. Untuk siapapun bisa dan punya kesempatan yang sama sebagai komisaris ketika pertemuan anggota koalisi di Hambalang gitu. Nah, bener nggak Gi ini? Lu cek juga nggak nih informasi yang kita kumpulkan dari Husin ini kepada komisaris-komisaris yang lu temuin nih? Gue ketemu dengan salah satu komisaris PT Pos Indonesia. Sekarang dia komisaris utama. Dulu dia komisaris. Namanya Budi Jatmiko, dan dia dulu adalah yang sampai sekarang gitu. Dia adalah relawan Prabowo ya. Sejak 2014 gitu. Oh, udah lama juga. Cukup lama, dan kemarin sempat ngobrol gitu. Wawancara gitu, dan dia bilang dalam forum yang Danantara itu, ya Prabowo menegaskan hal itu gitu. Ya entah lu dari mana gitu, entah basis lu partai politik atau relawan, selama lu profesional, lu bisa kerja, ya lu bisa jadi komisaris gitulah ya. Dan misalkan lu nggak perform, ya dia meminta mereka agar ditendang saja gitu ya. Artinya ada beberapa kali Prabowo ini menegaskan urusan komisaris ini gitu. Oke, jadi pemikiran atau gagasan Prabowo soal itu menjadi karpet merah lah ya. Maksudnya wamen-wamen, relawan, dan juga orang-orang yang mendukungnya dahulu untuk masuk sebagai komisaris. Iya, betul. Oke, berarti teman-teman udah cek-recek nih untuk kemudian dapat cerita dari komisaris-komisaris. Selain Budi Jatmiko, kita sudah ketemu siapa saja nih Singgi untuk dapat cerita bagaimana sih mereka terpilih dan apa yang paling penting gula-gulanya. Gimana sih? Jadi ada sejumlah wakil menteri ya yang kami ketemu ya untuk wawancara, baik itu on the record, background maupun off the record begitu. Off the record tuh nggak boleh disampaikan di sini sama sekali ya. Nah, yang on the record salah satunya dari Iwan Sumule. Iwan Sumule itu adalah wakil kepala BP Taskin. Taskin adalah Badan Penanggulangan Kemiskinan, badan baru di pemerintahan Prabowo. Betul. Nah, dia cerita nih tanggal 18 Juni atau pertengahan Juni kemarin tiba-tiba dikirimkan pesan WhatsApp oleh pejabat BUMN. Intinya diminta hadir ke Kementerian BUMN karena ketika itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham BUMN atau Danantara Pupuk Indonesia. Nah, dia nggak tahu nih, dia bilang ada apa nih? Dia bilang nggak tahu nih ada apa diundang segala macam. Tapi akhirnya diberitahulah bahwa dia menjadi komisaris Pupuk Indonesia. Dan dia datang ke kantor BUMN dan dikasih SK di situ. Nah, gue tanya, Bang, kalau komisaris tuh diangkat ada pelantikan segala macam nggak sih? Nggak ada, paling ngumpul-ngumpul aja di kantor Pupuk Indonesia gitu kan, yang dekat Grogol itu ya, di dekat Harmoni kalau nggak salah, Grogol atau Harmoni. Nah, lalu gue nanya lagi sama dia, tugas lu ngapain Bang? Apakah ini selaras dengan BP Taskin tiba-tiba Pupuk Indonesia begitu? Kan banyak publik atau netizen kan mempertanyakan ya, apakah nyambung nih wamen-wamen dengan kursi komisaris yang mereka jabat begitu. Nah, dia cerita sudah beberapa kali rapat internal dengan sesama komisaris maupun direksi di Pupuk Indonesia. Terakhir itu hari Selasa ya Gi ya, pas kita kesana dia masih pakai baju Pupuk Indonesia gitu kan. Oke. Berarti ketemu sama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sama Wakil Menteri mereka rapat Ketenagakerjaan sama Manuel Ebenezer ya. Rapat bareng-bareng di Menara Kadin lantai 27 di situ. Nah, gue tanya, lu ngapain aja situ. Nah, di situ dibahas yaitu yang pertama soal anak perusahaan BUMN yang merugi terus, lalu kok usaha rugi-rugi terus, dan dia menyarankan untuk pergantian komisaris anak perusahaan dan melakukan audit investigasi anak perusahaan itu. Lalu yang kedua, untuk menunjang program Koperasi Desa Merah Putih begitu ya. Jadi pupuk-pupuk itu yang ada diliniarkan ke bawah. Misalkan nanti untuk sirkulasi atau penjualannya bisa melalui Koperasi Kopdes itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Lalu yang ketiga adalah
soal CSR juga yang bisa disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih begitu. Gue bilang konkret juga kerjaan Pak. Gitu. Tapi apa hubungannya Zingi ya BP Taskin pengentasan kemiskinan sama pupuk gitu loh. Itulah yang kita tanyakan ke dia. Gue tanya berkali-kali dia bilang ya, nyambung bro dia bilang begitu. Waduh. Gimana nyambungnya? Karena penyaluran subsidi pupuk petani itu kan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dia bilang gitu. Dia bilang bicara soal pengentasan kemiskinan selalu bicara soal kesejahteraan petani. Petani selalu berhubungan dengan pupuk gitu. Itu hubungannya. Petani juga berhubungan dengan ketahanan pangan. Nyambung semua kan. Ya. Nah, Sengi, ini mereka pasti atau Iwan Sumule ini kan jadi komisaris, kan nggak tiba-tiba kan, pasti ada seleksi dan macam-macam atau bisa jadi gitu. Mereka memasukkan CV ke BUMN atau Danantara gitu. Ceritanya dapat nggak ini? Gimana tuh? Kalau kita tanya ke Iwan Sumule, memang dia tidak mengakui ya kalau dia mengirim CV atau apapun. Kita pernah menulis sebelumnya di laporan Tempo saat penyusunan kabinet Prabowo ya. Saat itu Iwan Sumule ini memang kita ketahui dia dekat dengan salah satu petinggi di Gerindra ya, yang sekarang juga petinggi di DPR gitu. Dan lewat akses dia juga saat itu, Iwan awalnya tidak masuk ke dalam jajaran kabinet atau wakil BP Taskin saat itu awalnya. Cuman saat itu dia mengakui dia mengontak si pejabat Gerindra ini gitu, dan hasilnya dia mempertanyakan kenapa kok saya tidak masuk. Dia ini kan latar belakangnya aktivis ya. 98. Sudah lama bergabung dengan Prabowo juga Gerindra. Betul, ya. Sudah bergabung lama dengan Prabowo dan beberapa aktivis 98 yang baru bergabung seperti Budiman, Sujatmiko itu kok mendapat jabatan, kok gue enggak gitu ya. Dia mempertanyakan ini ke si pejabat, dan tidak lama setelah dia curhat itu, dia kemudian dipanggil dan ditunjuk menjadi wakil ketua BP Taskin gitu. Jadi dia memang punya kedekatan khusus nih dengan si pejabat Gerindra ini. Oke. Dia tidak menyerahkan CV tapi secara track record ya kan dia punya jaringan dan hubungan dengan petinggi-petinggi partai yang didukung atau menjadi partainya Pak Prabowo ya kan. Oke. Yang paling menarik dan jadi omong-omong netizen ini Gi, adalah apa sih gula-gulanya yang mereka dapat sebagai wakil menteri plus komisarisnya ini Zin? Duit lah ya. Nah mereka cerita nggak tuh berapa yang mereka bisa bawa pulang per bulannya gitu kan? Kalau kata Muhaimin gini, gara-gara wakil menteri jadi komisaris, kita ngiler juga. Muhaimin Iskandar pakai kartu kredit ya. Kata Muhaimin Iskandar begitu, ngiler dia gitu kan. Gimana tuh ya, gula-gulanya? Sama. Gue tanya juga kan, lu dapat berapa ya? Apa namanya komisaris segala macam. Dan itu bisa dilihat kan di dalam aksi korporasi atau laporan keuangannya BUMN. Dia bilang ya intinya cukup lah begitu. Nah, gue tanya juga kan, Bang, netizen atau masyarakat juga banyak yang bilang nih, lu dapat komisaris juga buat tadi seperti di Kang bilang juga kan, biar dapat duit tambahan, gue bilang gitu. Nah, Iwan Sumule bilang sebenarnya enggak juga bro, gua alhamdulillah cukup, dia bilang gitu. Kenapa cukup? Karena ada DOM, dana operasional mulai, operasional menteri dia bilang kan DOM itu dana operasional mulai. Nah itu ada di aturan. Dan gue tanya berapa dapat lu setiap bulan gitu, dia bilang baru beberapa bulan ke belakang dapat sekitar 200 juta. Itu domnya ya? Domnya gitu. Dari angka itu hanya sekitar 20% yang harus ada pertanggungjawaban ke negara. Sisanya bisa kayak dana taktis gitu ya, bisa dipakai untuk keperluan mendadak segala macam. Dari angka itu dia bilang gue rajin dan rutin ngasih ke teman-teman aktivis, kayak misalkan anaknya butuh sekolah dan lain-lainnya begitu. Nah untuk yang komisaris memang ada, tapi ya bisa nambah-nambah lah yang dia bilang itu untuk kegiatan sosialnya si Iwan Sumule begitu Pak. Nah yang katanya yang digembar-gemborkan adalah tantiemnya tuh Gi, ya kan, karena tantiem itu kan ya mungkin gaji atau per bulannya nggak, tapi tantiemnya dari BUMN yang miliaran per tahun ya katanya kan, kita nggak tahu kan, bener nggak tuh Gi? Soal tantiem ini Kang, beberapa wamen yang kita wawancarai sih memang bilangnya belum tahu nih apakah dia dapat atau enggak, walaupun memang angkanya besar ya, cuma mereka belum tahu nih apakah bisa dapat atau enggak. Tapi dari keterangan Sufmi Dasko Ahmad ya, ketua harian dan wakil ketua DPR gitu, dia bilang tantiem itu untuk yang wakil menteri udah nggak dapat lagi, dihapuskan. Jadi ada kebijakan baru dari pemerintah yang menghapuskan pemberian tantiem kepada wakil menteri gitu. Dan memang ya tujuannya versinya Bang Dasko gitu kan,
tujuan wamen menjadi komisaris yaitu untuk melinearkan pekerjaan pemerintah. Jadi presiden sebagai pemegang saham di Danantara, yang untuk pengawasannya adalah yaitu para wamen-wamen supaya nanti program-program pemerintah bisa melewati BUMN itu atau di BUMN bisa lebih smooth dan berjalan dengan semestinya begitu, tidak ada penyimpangan. Iya, idealnya begitu. Idealnya begitu kalau komisaris-komisarisnya adalah orang-orang yang linear, profesional, linear dengan bidang pekerjaannya, katakanlah begitu ya. Tapi kita juga menemui juga kan wakil menteri yang linear antara bidang pekerjaannya dengan sektor BUMN yang dia jabat atau dia pimpin posisi komisarisnya. Gimana tuh ceritanya sih? Ya, waktu itu kita wawancara wakil menteri PU pekerjaan umum Diana. Ya gue nanya juga, Bu, gimana ceritanya menjadi komut berantas? Gue bilang gitu kan. PT Berantas Adi Praya dia bilang sewaktu saya menjadi dirjen sudah menjadi komisaris dan memang ada perwakilan pemerintah di BUMN. Sama kan cerita tadi ya. Lalu di tengah jalan Diana ini naik jabatannya dari komisaris biasa menjadi komisaris utama. Nah, gue tanya juga, sebenarnya kerja komisaris itu ngapain sih, Bu? Melakukan pengawasan apa? Karena kan Berantas itu kan PT Berantas itu melakukan pembangunan juga kan, baik proyek pemerintahan ataupun proyek BUMN. Dia bilang ya kami melakukan pengawasan dan rutin rapat sekali dalam sebulan minimal ya. Salah satu yang dikerjakan adalah memantau atau melakukan pengawasan ketika itu pembangunan di Semarang ya, ada PT Pelindo di situ dan melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Dia bilang cukup bagus lah hasil pembangunan di sana. Dia bilang begitu. Gizen, sebenarnya membahas posisi komisaris untuk wakil menteri ini kita tidak bisa lepaskan. Kenapa? Karena sangat kontroversial, ya kan? Kontroversial karena pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, tepatnya adalah putusan 80 2019, yang di situ dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Itu sebenarnya yang sudah. Iya, ada putusan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai salah satunya sebagai komisaris. Itu sebenarnya membuat bagi-bagi kursi atau bagi-bagi jabatan komisaris terhadap wakil menteri ini menjadi sangat kontroversial gitu kan. Betul, dan pejabat pemerintah bilang kan, lu jangan nyorotin di eranya Prabowo aja. Di era Prabowo nih mungkin menjadi suatu isu besar karena wakil menterinya banyak. Padahal di eranya Jokowi juga sudah ada gitu kan. Jadi di era Jokowi ada wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris gitu. Tadi gue juga wawancara ya, ngobrol sama orang PDIP yang tahu soal prosesnya. Dia bilang memang kami tahu ada putusan itu, tapi kan tidak ada langkah hukum apapun gitu ya yang dibuat undang-undang atau apa untuk melarang wakil menteri menduduki jabatan komisaris begitu. Ya udah, dan berjalan dengan baik dan seperti biasanya, dia bilang begitu. Nah, makin menjadi-jadi karena bukan hanya wakil menteri tapi ini dibagi-bagikan juga kepada para relawan pendukung Prabowo. Egy banyak cerita tuh soal relawan tuh. Ketemu siapa aja dan bagaimana mewawancara mereka sehingga cerita mereka untuk bisa dapat kursi komisaris itu bisa diperoleh. Ya, kalau bicara soal kursi komisaris untuk relawan sebenarnya tidak hanya sejak Prabowo ya. Betul. Di zaman Jokowi pun sudah mulai gitu. Ada beberapa relawan Jokowi kan banyak ya, ada Projo, Bara JP gitu, Joman. Itu beberapa sejak 2020 juga sudah mendapat 2019-2020 ya, khususnya di periode kedua Jokowi. Betul. Itu sudah mendapat beberapa jabatan komisaris gitu ya. Dan seperti ketua, sekarang mantan ketua Bara JP misalkan Uce Gustaf Pati gitu, dia baru saja diperpanjang lagi nih menjadi komisaris lagi. Pupuk Kaltim, betul. Anak usahanya Pupuk Indonesia. Betul. Dia mendapat jabatan itu ketika Jokowi menjabat, dan dia juga mengakui ya saat itu duit dari komisaris ini juga cukup membantu untuk merawat jaringan dia sebagai relawan gitu. Jaringan relawan dia untuk Jokowi lah ya. Jadi memang sudah lumrah gitu, dan semakin terlihat gitu ketika kemarin Prabowo sebagai presiden terpilih ya, masih di era Jokowi gitu, di akhir era Jokowi Prabowo sudah terpilih. Prabowo juga sudah mulai mengikuti praktek-praktek yang dilakukan Jokowi gitu ya. Saat itu kita mungkin Usen juga waktu itu ikut wawancaranya gitu. Bawa gua mulu dia nih. Terus saat itu
saat itu polanya sedikit berubah gitu. Kalau saat Jokowi ini keputusan ada di tangan Jokowi ya, yang menentukan siapa relawan yang mendapat. Di era Jokowi kan ada beberapa pintu ya. Jokowi langsung, Menteri BUMN Erick Thohir dan Pratikno gitu. Ya, betul. Lagi ini kan mereka relawan ya Gi ya. Pasti rentang kendalinya lebih panjang nih ketimbang wakil menteri ya. Betul. Ya kan, ketimbang wakil menteri. Bagaimana mereka bisa masuk? Apakah ada pintu-pintu masuk gitu ya sini yang mereka ketuk, mereka gedor gitu kan, agar bisa masuk nih namanya ke shortlist sebagai calon komisaris atau bahkan kemudian goal sebagai komisaris. Ya, kalau di era Jokowi tadi ya pintu masuknya lewat Jokowi langsung atau Erick Thohir dan Pratikno. Cuman di era Prabowo ini dia kan ketika maju pilpres itu punya TKN ya, tim kampanye nasional gitu, dan punya beberapa grup di situ di bawahnya. Salah satunya adalah komandan tim golf yang mengurusi relawan, yaitu Haris Ruslimoti, aktivis 98 juga gitu ya. Nah, kebanyakan menjawab Rikang tadi, relawan-relawan ini masuk dan mengirimkan CV mereka itu dikumpulkannya di Haris Moti ini gitu. Dan dari Haris Moti baru kemudian diserahkan kepada petinggi Gerindra lagi gitu, Medasko Ahmad saat itu, dan dari situ baru disalurkan ke Erick Thohir. Ini masih era Jokowi ya, masih dan antara belum ada nih. Iya, masih Kementerian BUMN lah yang menentukan, betul. Nah, lu tadi udah menjelaskan gimana relawan-relawan itu bisa masuk lewat pintu-pintu mana saja mereka bisa menjadi komisaris. Tapi kan suasana atau situasi sudah berubah nih. Ada yang namanya Daya Anagata Nusantara. Danantara. Apakah proses itu berubah, proses masuknya komisaris-komisaris itu, dan seberapa besar Prabowo punya peran dalam menentukan si A, si B jadi komisaris? Ya, seru sebenarnya nih. Cuman buat lebih lengkapnya, mending tunggu aja di majalah Tempo. Jadi pemirsa mesti membaca edisi digital dan cetak majalah Tempo ya, agar tahu seberapa besar peran Danantara dan juga Prabowo dalam menentukan komisaris-komisaris itu. Mantap tuh. Gak mau spill Gi? Enggak, nanti baca aja. Nah Gi, Kang, kita kan sudah bahas tadi bagi-bagi kursi komisaris buat wamen dan relawan, meskipun yang dibahas di sini baru 30% lah. Sisanya ada di majalah Tempo lebih detail gitu ya. Nah, sikap Tempo gimana Kang melihat ya ini jabatan-jabatan komisaris yang seharusnya diisi oleh profesional malah dijabat oleh politikus maupun wakil menteri, Kang? Nah, sebelum masuk ke sikap Tempo soal komisarisnya sendiri, kita juga tidak boleh melepaskan bagi-bagi jabatan untuk wakil menteri itu sendiri yang memang sangat bermasalah gitu kan. Karena Prabowo ingin mengentertain dengan kata atau dengan dalih persatuan nasional, menjaga stabilitas. Dia ingin merangkul semua kekuatan politik agar bisa mendukungnya di dalam kabinet. Ya, kita tahu posisi kementerian atau lembaga pemerintah sangat terbatas, karena itulah dia kemudian membagi semua jabatan itu kepada para pendukungnya, partai politik pendukung dan juga relawan pendukungnya. Plus ditambah, karena sangat terbatas, ditambah posisi wakil menteri. Bagi-bagi jabatan wakil menteri itu saja sudah bermasalah, apalagi kalau sekarang kita tarik pada bagi-bagi jabatan wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris gitu kan. Itu sudah double masalahnya gitu kan. Lebih-lebih kalau kita baca lagi dalam hal penentuan wakil menteri yang menjadi komisaris itu, tidak semua atau bahkan sebagian besar adalah mereka-mereka yang tidak kompeten pada sektor yang dipimpinnya sebagai komisaris itu. Jadi contoh masalah itu adalah komisaris-komisaris atau wakil menteri yang menjadi komisaris yang tidak linear dengan jabatan yang dia emban sekarang di kementerian gitu. Misalnya adalah wakil menteri di sektor humaniora, ya kan? Itu menjabat sebagai komisaris di sektor transportasi. Mana nyambung gitu kan. Ada juga problem kedua adalah potensi konflik kepentingan, di mana sebagai wakil menteri dia adalah regulator, ya kan. Tapi sebagai komisaris dia menduduki jabatan di perusahaan yang mana dia adalah operator. Jadi konflik kepentingan ini yang sangat berbahaya. Ya, contohnya juga itu yang regulator sebagai operator itu di sektor pertanian dan juga di sektor perhubungan. Maka sikap Tempo dalam melihat wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris ini tidak lebih dari suplemen saja, gula-gula terhadap mereka-mereka yang sudah
mendukung pemerintahan Prabowo, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kita menyoal kompetensi mereka sebagai komisaris yang pasti karena ketidakkompetenan mereka itu akan ditularkan dalam mengawasi atau melihat atau terlibat dalam operasional BUMN. Jadi persoalannya di situ. Kita tidak bisa mengharapkan BUMN kita menjadi unggul, leading sebagai perusahaan yang unggul itu tadi kalau yang mengawasi adalah komisaris-komisaris yang tidak kompeten. Inkompeten, yang hanya dapat atau duduk di posisi itu karena jabatan dan juga dukungan sikap politiknya. Itu sikap Tempo. Oke, Kang, sudah cukup ya? Oke. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.